Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnania, Kepala Satuan PAUD SPS Restu Ibu Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pada apresiasi GTK tahun 2025 ini, saya akan mengangkat konten karya yang yaitu inovasi pengelolaan satuan PAUD bagi Kepala Satuan PAUD yang berjudul Strategi Kepala Satuan PAUD untuk Meningkatkan Kolaboratif Anak di SPS Restu Ibu Banjarmasin. Anak usia dini adalah manusia yang memiliki beragam kecerdasan yang terkadang kecerdasannya tersebut tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung. Di usia inilah semua yang dilihat dan didengar oleh anak akan ditiru anak langsung. Karena anak di usia dini menganggap semua yang dilihat dan didengar dari orang sekitarnya adalah baik dan boleh dilakukan dan diucapkannya. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi praktik baik yang sudah dilaksanakan di SPS Restu Ibu kurang lebih 5 tahun berjalan. Pada biasanya di sekolah ada pengelompokan anak yaitu usia 4-6 tahun yang disebut kelompok A dan usia 5 sampai dengan 6 tahun yang biasa disebut kelompok B. Selama kurang lebih 5 tahun, kami di SPS Restu Ibu saling mendukung untuk melaksanakan inovasi yaitu tidak adanya pengelompokan usia dari 4-6 tahun tersebut. Jadi pada kegiatan pembelajaran anak di dalam kelas atau di luar kelas, anak tidak ada pengelompokan usia. Jadi setiap kelas anak akan berkolaboratif antara anak usia 4 tahun, 5 tahun, dan 6 tahun tersebut. Banyak dampak positif yang sudah kami rasakan, baik dari pendidik, orang tua, dan anaknya sendiri, terutama untuk anaknya. Tidak ada kendala, tidak ada masalah untuk anak-anak, walaupun anak bergabung dalam satu kelas yang berbeda usianya. Di masyarakat, saya melihat langsung bahwa anak bermain bersama tidak adanya batasan usia. Tidak ada anak yang membeda-bedakan, anak yang mau bermain harus sama dengan usianya. Nah, dari situlah saya ingin melaksanakan praktek baik tersebut di sekolah, yaitu di SPS Restu Banjarmasin. Alhamdulillah, pada 5 tahun berjalan ini, pada saat orang tua mendaftarkan anaknya di SPS Restu Ibu, saya akan menyampaikan hal tersebut. Pada awalnya, sebagian orang tua, termasuk juga pendidik di SPS Restu Ibu, merasa apakah hal tersebut tidak menyalahi aturan di pemerintah. Dari hal tersebut, saya tetap ingin berkomitmen untuk melaksanakan inovasi tersebut. Karena sekian video dari praktik baik, inovasi dari tanpa adanya pengelompokan usia 4-5 tahun yang disebut kelompok A dan 5-6 tahun yang biasa disebut kelompok B. Dan juga sudah ada penyampaian dari pendidik SPS Restu Ibu yang sudah berpengalaman sebelum adanya inovasi dan sesudah inovasi tersebut, dan sudah ada juga disampaikan perwakilan dari orang tua yang sangat mendukung dengan inovasi tersebut. Beliau juga menyampaikan bahwa tidak ada yang ditutup-tutupi di SPS Restu Ibu ini dalam hal pembelajaran inovasi yang dilaksanakan di SPS Restu Ibu. Artinya saya sebagai Kepala Satuan PAUD di SPS Restu Ibu Banjarmasin selalu menyampaikan inovasi tersebut supaya para orang tua merasakan adanya hak untuk ikut berkolaboratif dalam kegiatan di SPS Restu Ibu ini. Karena mereka sebagai orang tua pun berhak mengetahui apapun program yang di tempat anaknya bersekolah. Karena dengan kolaboratif tersebutlah semua kegiatan, semua program yang direncanakan akan berjalan lancar karena semuanya saling mendukung, saling mempercayai, dan saling bekerja sama dan berkolaboratif untuk melaksanakannya. Semua yang kami lakukan karena kami berorientasi pada anak, kami ingin membuat anak selama di jenjang PAUD ini menjadikan fondasi awalnya membuat anak dapat berkembang dengan sebaik-baiknya sesuai kemampuan anak. Dengan tidak adanya batasan usia tersebut, anak yang berusia 4 tahun karena kegiatannya disiapkan sama dengan kegiatan usia 5 tahun dan 6 tahun, disitulah anak yang mempunyai kemampuan
di atas rata-rata usianya akan terlihat. Pada saat anak menggambar misalnya, anak akan menggambar secara detail. Ada anak yang usia 4 tahun tetapi mampu menggambar detail, sama halnya usia anak berusia 5 tahun atau 6 tahun. Apabila kegiatan kita terlalu dibatasi, hal tersebut akan mengakibatkan anak tidak berkembang sesuai kemampuannya. Itulah mengapa saya tetap berkomitmen untuk melaksanakan inovasi tersebut, karena disitulah terlihat anak yang berusia 4 tahun dapat berkembang sesuai kemampuannya untuk melakukan kegiatan yang biasanya tidak disiapkan oleh pendidik berhubung usianya 4 tahun. Dari inovasi ini, kegiatan yang sudah disiapkan oleh para pendidik akan dilakukan oleh usia 4 tahun, 5 tahun, dan 6 tahun. Dari hal tersebut akan sangat terlihat praktek baiknya. Demikian, mudah-mudahan praktek baik yang sudah dilaksanakan di SPS Restu Ibu ini yang berjalan sudah 5 tahun ini bisa menjadi masukan kepada pemerintah, khususnya di dunia pendidikan jenjang PAUD ini, bahwa anak bebas berkegiatan, tidak mesti sesuai usianya, tetapi kemampuan anaklah yang akan kita gali. Dari kegiatan yang tidak ada batasan usia tersebut, anak bisa berkembang sesuai kemampuannya, tanpa ada paksaan dari para pendidik atau pihak lain manapun. Yang membedakan adalah para pendidik untuk penilaiannya saja. Untuk kegiatan, kami praktek baiknya kami samakan, untuk penilaian tetap berbeda. Dan hal tersebut akan disampaikan melalui raport anak di setiap semester. Demikian praktek baik dari kami, dari SPS Restu Ibu Banjarmasin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kebaikan, terutama untuk kebaikan pendidikan anak usia dini, terutama untuk kebaikan anak-anak kita semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ujung nak lah, sampai ujung. Lompat, ya. Ayo larinya mana lari? Ayo Hafiz. Hati-hati, hati-hati. Ayo lompat. Belum. Pian belum 3 loh nak. Kalau sudah selesai 3 kegiatannya, Hanyar. Nah ya am. Bentar. Pengalaman saya mendampingi anak dengan 2 kelompok usia, yaitu kelompok A dengan anak usia 4-5 tahun dan kelompok B anak dengan usia 5-6 tahun. Ternyata kegiatan pembelajaran sama saja, sama seperti halnya kita melihat di masyarakat umum, anak-anak itu tidak ada membeda-bedakan antara si tua dan si muda. Mereka bermain bersama tanpa membandingkan si kakak ataupun si adik. Nah, dengan adanya inovasi pembelajaran tanpa pengelompokan ini juga memudahkan saya untuk membiasakan anak untuk saling menyayangi sesama teman, sesama manusia tanpa membedakan si tua ataupun si muda, si kakak ataupun adik. Nah, dengan adanya inovasi pembelajaran tanpa pengelompokan ini juga memudahkan saya menentukan kegiatan sesuai dengan kemampuan anak, bukan sesuai usianya. Karena ada anak itu yang usianya lebih muda, ternyata mereka lebih mampu untuk menyelesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku orang tua dari Ananda Adiba Salsabila, peserta didik dari SPS Restu Ibu, ingin menyampaikan apresiasi atas adanya inovasi pembelajaran tanpa pengelompokan berdasarkan usia. Melalui inovasi ini, saya melihat perkembangan positif pada anak saya yang kini lebih percaya diri, mandiri, serta mampu berbaur dengan teman sebaya maupun berbeda usia. Saya juga merasakan adanya keterbukaan komunikasi antar guru dan orang tua, yang membuat kami merasa dilibatkan, dihargai dalam proses pendidikan. Sebagai ketua komite sekolah, saya turut belajar banyak tentang kerja sama dan kolaborasi antara orang tua, guru, dan masyarakat. Rasa puas dan harus saya rasakan ketika berbagai kegiatan termasuk program parenting dapat berjalan dengan baik. Saya bangga menjadi dari inovasi kolaboratif ini yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif, menyenangkan, dan berorientasi pada kemajuan anak-anak kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.